PDI, jadi pengurus PDI gitu. Mungkin jadi One Team Press bagus ya. Oktober nanti baru nanti sikap apakah koalisi atau oposisi ya. Demokrasi kita udah brutal, udah acak-acakan. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, kali ini ada podcast di Total Politik bersama ex-ajudan Soekarno, Opa Sidarto Danusubroto. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini ya guys. Bismillah. Terus saran Opa setelah Pak Jokowi lengser ke Prabon ini, apa menurut Opa? Apakah Pak Jokowi sebaiknya menjadi penasihat presiden berikutnya? Bisa. Atau Pak Jokowi jadi pimpinan partai? Atau lanjut lagi dengan PDI, jadi pengurus PDI gitu? Mungkin jadi One Team Press bagus ya. Ini guys, Jadi ketua One Team Press bagus. Ya. Ya lah. Mantan presiden. Pak SBY, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega tersebut guys. Bu Mega, ya ini pokoknya yang bersedia itu kan juga kesediaan juga kan, apa bersedia. Opa masih bersedia nggak kalau diminta lagi? Ya kita lihat nantilah. Katanya jabatan menggiurkan. Iya. Opa bilang nanti. Tapi 80, Opa terakhir resep 88 tahun masih bright, masih happy. Aku banyak testimoni orang tuh selalu kalau ketemu Opa itu cheering full gitu loh, Ri. Apa ada semangat hidupnya. Kita jadi minder lihat Opa. Ya jangan minder dong. Iya. Apa? Ya kita rahasianya, harus Pak? hidup sehat lah. Keep active intellectually, physically. Gimana tuh latihannya? Iya kita harus aktif dalam intelektual dan fisik. Daily, try. Terpari guys. Orang kalau sudah pensiun itu biasanya drop dia. My friend yang pensiun tuh 60 dia sudah merasa useless. Untuk tidak useless itu dia harus keep active ya. Apa saja harus kebetulan saya diridhoi untuk tetap berkarya menjabat untuk tahun ke-60 ini ya. Itu ridho Allah itu ya. Walaupun saya dulu pernah golongan C Pak ya. Tapi ya Terdampak. bagi saya ya ada pepatah sing weweh wuwuh sing salah seleh. Sing nyolongan bakal kelangan. Tahu bahasa Jawa enggak? Weweh wuwu aku nggak tahu tuh. Weweh wuwu itu apa? Ada yang memberi itu yang dapat. Oh. Yang maling yang kehilangan. Nah, terus yang terakhir? Ya itu. Sing salah seleh. Salah. Yang salah itu dia akan seleh lah udahlah. Oh. Itu udah Hukum alam. hukum alam itu. Ya. Kita kadang-kadang kita dimarahi orang tua. Ya. Ya enggak? Apa dipukul, dimarahi, you ngalami juga kan? Apa kita berani enggak melawan orang tua? Enggak berani. Berani enggak kita melawan? Wah. Takut Orang tua yang membesarkan kita. Nah, itu Takut pertanyaan kualat. saya. Ya. Ya, Pertanyaan itu pada Anda. melawannya dengan cara kita aja kan. Iya. Ya kan? Iya. Terakhir kita beropini kita digebukin. Iya, tapi kita ngerti lah nuansanya ini. Termasuk setelah apa yang terjadi belakangan itu juga berpengaruh pada hubungan relasi Opa sebagai pribadi dan Opa sebagai One Team Press dengan Pak Jokowi juga nggak, Pak? Saya tidak ada perubahan saya. Ya. Sebagai wajib saya harus telling the truth saya. Buruk baik itu saya harus telling the truth ya. Tapi saya tidak bisa sampaikan. Gitu ya. Berarti banyak buruknya nih karena nggak bisa disampaikan. Saya orang tua. Nah, umur saya udah 88 ya. Iya. Jadi nastim kita, namanya nasihat pertimbangan kita itu kita harus berani untuk tell the truth ya. Tapi itu rahasia negara ya. Iya, itu kan dilindungi undang-undang. Berarti di internal kepresidenan itu paling nggak yang Opa jalanin. Ya. Kritik-kritik tajam pun sering diajukan dong. Possible. Walau kan sangat kan tertutup. Iya, Mungkin. possible. Oh, possible. Tapi itu rahasia negara ya. Iya. Iya, Pak. Loh, memang dalam negara demokrasi itu harus ada, tidak mungkin orang lalu hanya menyanjung itu tidak mungkin. Selalu ada yang kritik kan. Ya. Tugasnya itu. Negara demokrasi loh ini.
Opa, seberapa besar posibilitas hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini bisa pulih Menurut Opa? ke depannya? Saya ikuti rakernas terakhir ya, belum menentukan sikap ya. Oktober nanti baru menentukan sikap. Apakah koalisi atau oposisi ya? Oktober nanti baru menentukan. Enggak, ini bukan itu Pak, Opa, personal relation. Misalnya kayak Bu Mega dan Pak SBY kan orang semuanya tahu itu agak berat gitu di permak kan. Nah ini gimana menurut Opa ke depan? Wah saya, you must ask to Mbak Mega ya. Omongan ini guys. Ya, Opa kan tempat dia nggak curhatnya terpancing, guys. Presiden Megawati Opanya juga kan. Pinter ini guys. Nggak terpancing I dia. cannot answer your question. Nah, sip. Nah, kalau yang ini mungkin Opa bisa answer nih sebagai mantan ketua MPR. Kemarin juga teman rekan sejawat Anda yang juga mantan ketua MPR Pak Amin Rais Ya, punya ide. apa? Dia bilang demokrasi kita udah Brutal. udah acak-acakan. Pemilihan presiden langsung ini brutal sekali sepanjang sejarah. Jadi beliau punya ide untuk mengembalikan pemilihan presiden ke Ke MPR. MPR. Opa sebagai mantan ketua MPR nih, menurut Opa Pak Bamsud juga ke rumah saya ya. Ada tuh berita ya. ada. Dengan Pak kita. Saya prihatin dengan keadaan demokrasi kita saat ini. Ya. Saya bilang demokrasi NPWP. Nomor biro, wani biro. Ya. Ya. Gini, untuk jadi kepala daerah itu ongkosnya mahal sekali. Saya ini desperate di partai saya dulu, ketua kehormatan ya. Untuk jadi gubernur wali kota itu ongkosnya itu ratusan M. Ya. Untuk menjadi wali kota itu bupati itu puluhan M. Untuk jadi anggota dewan itu puluhan M juga. Jadi to be somebody, apakah berada anggota dewan itu kosnya mahal sekali. Ya. Ini yang sebut kita ini demokrasi NPWP tidak baik. Bukan rahasia lagi. Di deh, barat guys. Nah. itu tokoh itu dibiayai publik. Wah, ini. Obama yang kulit hitam itu dibiayai publik jadi presiden. No single cent ya. Di sini tokoh itu membiayai publik. Why? Di barat itu pendidikannya sudah rata-rata sudah graduate SMA. Income per kapita sudah di atas $80.000. Ya. Di sini income $4.500. Ya. 900 kan. Pendidikannya SMP. Jadi di sini sangat rawan dengan serangan fajar dan serangan maghrib. Selamat maghrib. Baru denger gua. Mana yang lebih mematikan? Iya. Dua-duanya. Yang lebih gede yang mana Opa biasa? Maghrib apa fajar? Jadi orang tuh untuk to be something itu harus pada rakyat. Itu tidak baik. Apa gimana? Dengan uang. Nomor piro? Wani biro. Biro. Tanya anggota dewan habis berapa untuk to be elected? Ada yang 40 miliar yang saya tahu nggak terpilih. Makanya itu. Ada yang 20 M segala. Akibatnya apa? Lalu dia sebagai anggota dewan lalu yes man. Ya karena kehendak menteri supaya dituruti. Ya enggak? Artinya anggota dewan tuh bicara seperti negara-negara demokrasi lainnya itu beda. Nah ini yang saya harapkan ya. Kepala daerah itu tolong sementara ini jangan dipilih langsung. Serahkan pada 3 pemenang partai penang di situ daerah itu. Untuk memimpin daerah itu. Tanpa uang. Kepala daerah, Ya, baik gubernur ataupun bupati wali kota. 3 partai pemenang dia yang memimpin daerah. 3 kan kalau 2 A kan bisa ikut ya 2 ini kan. Yang menang 3 penang itu yang memimpin daerah itu tanpa uang. Jika korupsi itu akan berkurang. Sekarang ini dengan ongkos yang mahal itu pembangunan itu diserahkan pada dia dapat tuh dari boy-boy kan. Waktu dia bangun diserahkan kepada boy-boy ya, pada yang dukung. Bohir. Akibatnya kualitas bangunannya itu rendah sekali. Saya graduate dari SMP Kota Baru ya, dari Taman, SMA Kota Baru. Yang sekarang dari National Heritage Ya. karena bagusnya Cagar budaya itu. cagar budaya. Kalau sekarang yang bangun itu apa itu gubernur daerah APBD itu ya, 20 tahun rontok dia. Suka denger enggak siswa sekolah di tenda itu? Iya. Suka denger enggak itu? Kemarin ada jembatan yang ambruk juga. Itulah
harga daripada kepala daerah yang mahal itu lalu. Oke guys, jadi testimoni Opa Sidarto ini bikin kita melek sejarah guys memang. Jadi keren nih Opa Darto, salut untuk beliau ini. Usia sudah 88 tahun tetapi pemikirannya dan kondisinya masih tetap sehat, segar bugar dan cerdas. Dan daya ingatnya masih jos juga. Sehat terus Opa. Mengundang tokoh-tokoh veteran, tentu cerita-ceritanya pasti menarik untuk didengarkan dan dipelajari guys. Jadi yang saya tangkap dari podcast tadi saat Opa Darto ditanya soal Pak Jokowi setelah lengser, itu lebih baik menjadi penasihat presiden selanjutnya atau menjadi pimpinan partai politik atau kembali menjadi petugas partai di PDIP. Opa Darto secara mengejutkan ternyata menyarankan Pak Jokowi lebih baik menjadi ketua Watim-Pres saja guys. Jadi mungkin itu guys untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.